Rasulullah disebut Kristus oleh siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi. Muhammad disebut Kristus. Nah, Oleh orang Yesus Yahudi. disebut orang Yahudi, bukan Islam, coy. Bukan. Bukan Gitu. Lu tuh percaya pada Yahudi? Silakan, kalau gua enggak. Gua percaya pada Al-Quran. Rasulullah di Al-Quran, ya, Rasulullah tidak pernah disebut sebagai Al-Masihu, betul? Betul. Rasulullah tidak pernah disebut dalam Al-Quran dan hadis Al-Masih, tidak. Kenapa? Karena Al-Masihu hanya diberikan kepada Jesus. Ngerti ya? Betul. Aduh, entai kadang-kadang ya. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, bikin ngakak saja kita ya. Teman-teman pasti ketawa ya, terbahak-bahak untuk melihat cuplikan video daripada Ahmad Kainama dan juga Aristo ya. Dimana saya ambil video ini juga dari channel Pil Pahit ya. Silakan teman-teman subscriber di sana ya. Baik, teman-teman, dia katakan bahwasanya orang-orang Yahudi itu menyebutkan Rasulullah, yaitu Nabi mereka Muhammad, disebut sebagai Kristus. Kalau Ustadz cuma bilang Nabi Muhammad itu disebut sebagai Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, kemudian Raja Damai, Raja Salom. Ya, ini adalah gelar yang diberikan kepada Nabi mereka, yaitu Muhammad. Berdasarkan Yesaya pasal 9 ayat 6. Nah, kalau Ahmad Kainama dan Aristo mengklaim bahwasanya orang-orang Yahudi menyebutkan Muhammad itu sebagai Kristus. Wow, berarti Muhammad adalah Tuhan, Muhammad adalah Allah itu sendiri gitu ya, seperti disampaikan beberapa waktu yang lalu yang viral ya, dari beberapa ulama itu ya. Allah itu cuma nama, wujudnya itu adalah Muhammad. Ya, itu beredar dan viral itu teman-teman sekalian. Nah, apakah memang Muhammad ini pernah disebut sebagai Kristus di dalam Alkitab dan orang Yahudi menyebut Muhammad sebagai Kristus? Sama sekali tidak, teman-teman sekalian. Ini buah-bualan daripada Ahmad Kainama. Ya, perhatikan narasi mereka. Si Aristo saja orang Yahudi coy, bukan orang Islam coy. Ya, yang mengatakan itu adalah orang Yahudi coy. Nah, di video berikutnya Ahmad Kainama bilang begini. Ya, kalau kamu percaya kepada orang Yahudi, percaya saja. Tapi aku tidak akan percaya dengan omongan orang Yahudi. Kafir kok. Apalagi Kristen kafir gitu. Nah, bisa dipegang omongannya. Tapi mereka tadi setuju jika Muhammad dipanggil sebagai Kristus. Teman-teman, ingat bahwasanya Kristus ini adalah gelar daripada Tuhan Yesus Kristus, yang artinya di dalam bahasa Yunani Kristos ya, yang berasal dari bahasa Ibrani juga bisa dikatakan sebagai Mesias ya. Dan ini artinya yang diurapi atau yang terpilih. Nah, mengapa gelar ini hanya diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus? Karena Kristus itu adalah nama ya yang diberikan oleh Allah itu sendiri ya. Dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat. Dialah Tuhan yang nujul menjadi manusia. Dia mengambil rupa seorang manusia. Ya. Jadi kalau kita lihat nama Yesus Kristus ya, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, ini berarti Yahweh ya, Yahweh yang menyelamatkan. Nah, apakah Muhammad pernah disebutkan sebagai juru selamat? Tidak. Dia bukan juru selamat. Bahkan saudara-saudari kita Muslim juga percaya bahwa Muhammad itu nabi utusan Allah, bukan Allah dan bukanlah juru selamat. Ya, jadi gelar yang diberikan Kristus, ya, Al-Masihu, ya, dan apa namanya,
Yeshua HaMashiach itu hanya diperuntukkan kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Karena dia adalah Allah yang sejati, yang telah memperkenalkan dirinya, memberitahukan namanya kepada kita. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman search juga di Google ya, atau di internet teman-teman sekalian, cari aja tentang Yesus. Yesus itu berarti Allah menyelamatkan. Kristus dari bahasa Yunaninya, ya. Mesias dalam bahasa Ibrani, artinya yang diurapi. Dan ini hanya diberikan kepada Tuhan Yesus. Makanya Ahmad Kainama tadi mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak pernah disebutkan Muhammad itu sebagai Al-Masihu. Itu hanya diberikan kepada Yesus Kristus. Gitu loh. Ya, jadi teman-teman harus paham hal itu. Maka untuk menanggapi Ahmad Kainama ini, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan teman-teman. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44. Firman Tuhan katakan begini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Hai saudaraku Ahmad Kainama dan Aristo, ingat itu. Bahwasanya iblislah raja dusta. Dan ketika Anda berdusta, maka Anda adalah pengikut iblis. Apa yang kalian ajarkan selama ini tentang Kristen dan kalian publikasikan di agama Islam, ya, itu sebenarnya kalian sedang berdusta. Dan itu sudah terbukti teman-teman sekalian. Karena banyak kita meluruskan ajaran-ajaran daripada Ahmad Kainama ini. Bahkan beberapa waktu yang lalu ada juga ustadz yang sempat menegur Ahmad Kainama dengan berkata, cabut pernyataan Anda, pengajaran Anda yang mengklaim ayat Alkitab Yesaya 42 ayat 1 sebagai nubuatan Nabi Muhammad. Ya, Ahmad Kainama gak terima itu. Karena memang tujuannya untuk menyesatkan, untuk membunuh karakter, membunuh pengajaran-pengajaran yang benar. Ya, bisa dikatakan memutarbalikkan kebenaran. Ini yang dilakukan oleh Ahmad Kainama dan kawan-kawan selama ini. Oleh karena teman-teman sekalian, mari kita bijak karena Alkitab sudah menasihati kita bahwa di hari-hari terakhir akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, dan guru-guru palsu. Oleh karenanya teman-teman, hati-hati dengan mereka. Karena mereka hanya bertujuan untuk menyesatkan dan mengadu domba. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.